Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidus syuhur wa anzalal Qur'an kama anzala fihi Taurata wal Injila waz Zabur wa farada siyamahu wa dha'afa lisaimil ujur wa faddala qiyamahu wa rattaba alaihi al-jazaa'ul ma'thur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu lana biha babur ridha wa taysir wa tughlaqu anna biha babus syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa la nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para asatid yang selalu dan senantiasa kita hormati dan kita muliakan. Wabil khusus akhina fillah Ustadz Haji Haryono Ong yang selalu dan senantiasa saya hormati. Tidak lupa seluruh para jajaran takmir Masjid Cenghu Surabaya yang saya hormati pula, dan seluruh para jamaah Masjid Cenghu Surabaya rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama dan terutama mari kita selalu dan senantiasa untuk meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yakni berupa kesehatan, kesempatan, serta keimanan, sehingga kita masih dapat melaksanakan perintah Allah, yakni menjalankan puasa Ramadan di tahun ini. Tentunya dengan harapan semoga amal ibadah puasa kita selalu dan senantiasa menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah wa salamuhu, marilah kita sanjungkan, kita haturkan kepada reformer besar, Nabi akhir zaman, yang menjadi panutan dan teladan bagi kita semuanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga kita menjadi umat yang selalu dan senantiasa taat, bisa melaksanakan apa yang telah diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin rahimakumullah, patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan panjang umur, bisa bertemu di bulan puasa Ramadan di tahun ini. Karena harapan setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang dinanti-nanti adalah bulan puasa Ramadan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
lau ta'lamuna ummati ma fi Ramadan. Andaikan tahu semua umatku, kata Rasul, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui kemuliaan bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Maka setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau benar-benar mengetahui bulan Ramadan, keutamaan di bulan Ramadan, kemuliaan di bulan Ramadan, maka berharap setiap tahun, setiap bulan 1 tahun penuh, berharap semuanya dijadikan bulan Ramadan. Kenapa? Karena li'annal hasanati fihi mustami'atun. Karena semuanya dikumpulkan di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan, derajat pahala, amal ibadah, semuanya ditingkatkan di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kita melaksanakan sholat sunnah di bulan Ramadan, maka Allah mencatat sebagaimana kita sholat fardu di luar Ramadan. Itulah salah satu contoh kemuliaan di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, kita mari selalu dan senantiasa sadar dan menyadari bahwasanya hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah lintasan. Masih ada terminal demi terminal yang harus kita lampaui. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah harus bisa membaca situasi dan kondisi, harus bisa mengambil hikmah keadaan yang kita alami. Sebagaimana yang kita lihat akhir-akhir ini, yang kita alami, lingkungan kita, bahkan seluruh dunia merasakan diberinya virus wabah corona. Ini adalah taruhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita mengaku iman kepada Allah, mengaku takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya virus ini, maka hati kita semakin dekat dengan Allah. Hati kita semakin banyak ingatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, dengan adanya virus ini kita malah jauh dari Allah. Bahkan kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Hadirin para jamaah rahimakumullah, taruhan orang itu selamat dan tidaknya bukan diukur banyaknya harta benda, bukan diukur berapa banyaknya pangkat derajat yang ada di dunia ini, akan tetapi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang itu akan mulia di dunia dan mulia di akhirat apabila orang itu benar-benar takwanya sungguh-sungguh takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah keimanan kalian itu menjadi ketakwaan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau kita sudah mengaku iman kepada Allah, tidak cukup kita percaya hanya Allah Tuhan kita. Tidak cukup kita percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir utusan Allah. Akan tetapi keimanan itu harus kita tingkatkan, wa kanu yattaqun, menjadi ketakwaan. Artinya kita mau melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul busra, kalau kita mau melaksanakan perintah Allah, meningkatkan keimanan kita, menjadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lahumul busra, kata Allah, Allah akan memberikan kepada kita yang namanya kebahagiaan.
Allah akan memberikan kenikmatan kepada kita. Al-busra adalah artinya nikmat. Al-busra artinya kebahagiaan. Kebahagiaan yang diharapkan seseorang tidak ada lain dan tidak bukan adalah bahagia dunia dan bahagia akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan di akhir penutup doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Harapan kita semoga dunia ini benar-benar hasanah bagi kita, pun juga nanti di akhirat Allah memberikan hasanah. Dua-duanya ini akan bisa terwujud dalam kehidupan kita kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra fil hayati dunya, kata Allah. Kebaikan, kebahagiaan akan dimunculkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertakwa fil hayati dunya, kata Allah. Ketika kita hidup di dunia, wa fil akhirah, dan lebih-lebih kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Marilah kita selalu dan senantiasa perbanyak amal ibadah mumpung masih diberikan kesempatan. Karena setiap ucapan kita, tingkah laku kita di bulan Ramadan ini, kalau itu kita niati ibadah, maka akan diberikan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah amaliyah yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Qur'an. Karena di dalam bulan Ramadan adalah salah satu peristiwa yang selalu kita peringati, yakni nuzulul Qur'an, turunnya Al-Qur'an. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti kita cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, maka kita harus tingkatkan membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinat, sebagai petunjuk bagi manusia, setiap manusia, wa bayyinat, sebagai penjelasan, minal huda, dari petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai keterangan yang harus kita pahami supaya kita tidak menjadi orang yang beriman yang salah jalan. Karena di akhir zaman ini para hadirin, banyak orang yang mengaku iman akan tetapi salah jalan. Artinya tidak mau mendalami Al-Qur'an. Kadang Al-Qur'an sebagai hiasan di rumah, Al-Qur'an sebagai hiasan di dinding dan lain sebagainya, bukan dibaca, bukan diamalkan. Ini yang ada di masyarakat, yang kita pahami bersama dan kita ketahui. Oleh sebab itu, sebagai lambang kalau kita disuruh membaca Al-Qur'an, ayat yang pertama yang turun bunyinya adalah Iqra, bacalah. Bacalah Al-Qur'an jikalau hidup kalian kepingin bahagia. Pahamilah Al-Qur'an jikalau hidup kalian pengen tenang. Lakukan perintah Al-Qur'an jikalau kalian hidup kalian pengen selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena Al-Qur'an adalah sebagai salah satu mukjizat Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Problem yang kita alami di dunia ini, siapapun orangnya, jikalau mau kembali kepada Al-Qur'an, maka Allah akan memberikan solusi kepada kita. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dengan berbanyak tawakal, maka Allah akan mencukupi kebutuhan kita. Dengan banyak kita membaca Al-Qur'an, maka Allah pun juga akan memberikan kebahagiaan kehidupan bagi kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dalam ayat lain Allah berfirman, jikalau kita ini kepingin mendapatkan keberuntungan hidup di dunia ini,
maka kita harus membaca Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatir Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, kalau kita kepingin hidup kita ini menjadi hidup yang berkah, hidup yang beruntung, maka kita baca Al-Quran. Jadikan hidup kita ini menjadi kehidupan yang penuh dengan Al-Quran. Ucapan kita sebagaimana yang kita ucapkan di dalam Al-Quran. Tingkah laku kita sebagaimana tingkah laku yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Keluarga kita, jadikan keluarga yang Qur'ani. Lingkungan kita, jadikan lingkungan Qur'ani. Maka Allah janji kepada kita, kita akan diberikan hidup kita ini menjadi hidup yang penuh dengan keberuntungan dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Wa aqamus shalah, jikalau sudah Al-Quran kita baca, maka kita harus mau menjalankan sholat. Apalagi di bulan puasa, bulan Ramadan, yang tentunya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya, sholat taraweh. Meskipun keadaan seperti ini, banyak masjid yang tidak mengadakan sholat taraweh berjamaah, tapi kita harus tetap sholat berjamaah meskipun di rumah saja beserta anak istri kita. Mari kita laksanakan sholat taraweh bersama-sama. Kita menghormati aturan-aturan pemerintah dengan adanya COVID-19 ini, dengan adanya virus wabah yang ada khususnya di Indonesia ini. Kita ikuti aturan pemerintah. Insya Allah, kalau kita mau benar-benar mengikuti aturan yang ada, tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai orang beriman, berpuasa, melaksanakan sholat, melaksanakan sholat taraweh, kita bermunajat kepada Allah bareng-bareng, berdoa kepada Allah, semoga virus yang ada ini semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa seperti biasanya lagi, bisa sholat dengan khusyuk, bisa sholat berjamaah di masjid, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa terwujud jikalau kita mau melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Dan yang ketiga, kita harus berlomba-lomba untuk bersedekah, baik secara siri, terang-terangan, ataupun secara siri. Insya Allah dengan bulan berkah ini, bulan berbagi, kita mau berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, Allah akan melipat gandakan rezeki kita. Yakinlah, apa yang kita perbuat semuanya akan kembali kepada kita. Apa yang kita lakukan itu hakikinya semua akan kembali kepada kita. Jikalau kita ini melakukan hal yang baik, maka Allah akan mengganti kebaikan. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik orang laki-laki ataupun orang perempuan, wa huwa mu'min, dengan dasar iman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kehidupan di dunia ini akan diberikan kehidupan yang thayyibah, kata Allah, kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan. Semoga kita semuanya selalu dan senantiasa dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para jamaah diberikan umur yang panjang, diberikan kekuatan iman, sehingga kita tetap bisa selalu dan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bisa melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini dengan sempurna. Dan harapan kita, sebagaimana ayat Allah, perintah puasa akhir ayatnya, la'allakum tattaqun,
kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan harapan kita terakhir di akhir hayat kita, Allah memberikan hadiah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa melaksanakan bagi kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.